Aduh Bu, Ibu percaya omongan pendeta busuk itu? Lihat wajahnya, kayak bangkit dari peti mati, ada yang percaya. Baru beberapa menit, dia batuk 8 kali. Aku yakin banget, sapu tangannya penuh darah, kan? Kata pendeta. Harus putri keluarga Jiang jaga rumah ini. Kalau enggak, adieu. Mau mati, matilah di luar. Jangan mati di rumahku. Sialan. Kamu enggak apa-apa? Ini perlu dibawa ke rumah sakit enggak? Qi Chinzhou. $6 juta. Kalau hari ini nggak bayar, jangan harap keluar. Lauka. Gimana kamu bisa nemuin ini? Uangnya pasti akan saya bayar, sumpah. Gimana kamu bayar? Kartu kamu aja diblokir sama ibumu. Mau bayar pakai pantat? Tolong Tian Chi. Ayo pergi. Lepasin aku. MA, ngomong sesuatu. Rasakan itu. Jangan berantem, kalian. TNC, maaf, aku jatuh. Jiangci, kamu gila ya? Mereka. Aku yang mukul. Hei. Gue nggak gampang digertak. Gue kasih tahu kalian. Dasar lo orang nggak guna. Oh. Berani juga lo. 3 hari. 3 hari terakhir, kalau lo nggak bayar lagi, Bos Hao kami bakal undang lo buat ngobrol. Ayo pergi. Kalau gue ketemu lo lagi. Sekali ketemu, sekali gue hajar. Siapa takut? Lihat gak? Yang model kayak gini, berapapun datang, aku bisa bersin. Juanqi. Maaf, tadi aku hampir bikin kacau. Bagus kalau tahu. Jangan bikin masalah seperti ini lagi. Qi Chenzhou. Kamu anakku, aku pasti tahu sejauh mana kemampuanmu. Sejak kapan kamu punya keahlian kayak gitu? Xiao Qi, tadi kamu beneran ketakutan, kan? Dari kecil aku memang lemah. Sekali terkejut langsung lemas. Maksudmu apa ini? Oh, jangan-jangan, dia diam-diam membantuku. Tertekan di rumah, aku pergi. Ini. Anak nakal ini. Aku yang terlalu memanjakannya. Adieu, jujuk julu, jujuk. Xiaoxi. Kamu bilang. Tadi kamu pikir itu kebetulan? Aku tidak tahu. Kalau terlalu banyak kebetulan, rasanya bukan kebetulan lagi. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tadi sangat takut. Sudahlah. Ini uang 5 juta terakhir dari keluarga Chen You di Jin Yumentang, sisi barat kota. Kamu pergi bawa uang itu, bawa dia pulang untukku. Aku nggak tahan tempat ini. Kata Master, nasibmu istimewa, bisa membawa keberuntungan rumah tangga. Keluarga Chi menikahkanmu bukan cuma untuk usir nasib buruk saja. Ternyata kamu benar-benar bisa diandalkan. Aku nggak percaya kebetulan. Pakai 5 juta ini saja. Aku bertaruh pada kamu bukan orang biasa. Kalah lagi, lanjutkan. $6 juta. Hari ini tidak bayar, tinggalkan tanganmu. Tunggu sebentar. Jiangci, kenapa kamu datang? Di sini ada 5 juta. Sisanya segera kami lunasi. Tolong lepaskan dia dulu. Baik. Dengan 5 juta ini, tangan bisa tetap tinggal.
Nona Jiang. Kalau sudah datang, bagaimana kalau main permainan kecil? Kalau kamu menang, hutangnya lunas. Dan 5 juta ini aku kembalikan ke kamu. Kalau kamu kalah, tangan kalian berdua tetap di sini. Wajah ini benar-benar mirip dengan tikus kecil yang melarikan diri dulu. Kok bisa pas banget ya? Jiangci. Dengar nggak? Cepetan taruhan. Habis taruhan. Hutang lunas. Kita masih punya 5 juta. Nona Jiang. Kalau udah datang, harus ninggalin sesuatu. Pilihanmu, uang. Kasih tanganmu. Aku kasih 1 menit, aku gak sabar. Setuju dong. Cepat. Aduh, anggap aja aku mohon sama kamu. Oke, Eo Jiang Xiai. Begitu kamu duduk di meja judi, aku bisa tahu apakah kamu benar anaknya atau bukan. Main yang paling gampang aja, dou diju. Ini juga bukan ngebully kamu. Gimana? Miss Jiang, setuju nggak? Habis sudah, habis. Pas. Masih mau lanjut main? Lihat tuh cewek itu. Dia megang kartu aja gemeteran. Kalau bos nggak suka dia, kenapa nggak langsung aja? Buru-buru amat sih. Dua joker. 4-2. Dan ada straight flush. Jiangci. Kartu kamu tutup mata pasti menang. Gini. Mulai keluarin straight dulu. Lalu keluarin lagi. Hang. Serius? Coba aku lihat dulu ya. Jiangci, keluarkan kartu berurut. Kamu batuk sampai pikiranmu kacau, ya? Kamu keluarkan kartu untuk apa? Kamu ngerti main kartu nggak sih? Kehilangan kartu itu murni kecelakaan. Memisahkan kartu king adalah atau sengaja ya? Tulang rapuhmu remuk begini. Ini kamuflase sempurna atau benar-benar rapuh? Jiangci, permainan kartu. Lihat kamu bisa pura-pura sampai kapan. Nona Jiang. Aku ingatkan kamu. Meja judi ini bukan main-main. Dipertaruhkan kedua tanganmu. Main yang benar. Aku sudah main dengan serius. Tiga. Kamu keluarkan 3. Kamu bisa main kartu. Empat 9. Empedek. Habis. Habis, habis, habis. Habis. Hari ini, kalian berdua. 1 orang 1 tangan, semua harus tinggal di sini. Saya sampai berpikir dia anaknya orang itu. Teringat satu hal lama. 10 tahun lalu. Ada juga satu marga Jiang. Dulu dia juga duduk di posisi kamu ini. Tapi dia nggak kayak kamu. Dia mau jadi pahlawan. Dia mau sendirian hancurin tempatku. Caranya sih hebat. 1000 tangan Dewi, nggak cuma nama kosong. Hampir aja dia berhasil. Sayangnya, ya. Keadilan nggak gampang laku. Terker. Tulangnya dipisah satu persatu. Tapi tetap tidak mengaku sepatah kata dengki-dengka. Dia punya seorang putri. Yang sakit-sakitan. Sepertinya. Sekarang pasti sudah tiada. Pak Zhao. Tolong ampuni kami. Apa yang dikatakan, kami bersedia melakukannya. Apakah aku terlalu banyak beranak tikus, meskipun pintar menggali lubang, tak mungkin membuat kekacauan besar. Sudah terlambat. Tunggu. Sebentar. Barusan aku sepertinya melihat sesuatu. Si Katua. Dia menyembunyikan sesuatu di tangannya. Benar. Kamu curang. Kamu pasti curang. Bagaimana kita bisa kalah seburuk ini? Omong kosong. Fitnah lagi, aku bisa habisi kamu.
Iya. Barusan, saat mengocok kartu, aku lihat ada tangan yang geraknya sangat cepat. Pernah lihat di serial TV, ahli kocok kartu seperti itu. Tangan mereka super cepat. Hanya untuk memberi tanda. Iya, Pasti mereka sudah buat tanda duluan. Kalau tidak, kenapa? Kenapa aku kalah? Pion haha. Drama mahal, kamu pasang nyawa buat nonton drama, pion bagus. Bos, how? Kalian pakai trik drama, ya? Kalau tidak, kenapa? Kenapa setiap kali aku kalah? Ini tidak adil. Bertaruhlah secara bersih. Setiap ronde pakai set baru. Aku suruh orang di depanmu. Lihat satu persatu. Pelan-pelan shuffle. Setiap ronde cuma ambil satu kartu. Bandingkan besar kecilnya. Menang 2 dari 3 ronde. Kamu menang 1 ronde. Utang Kicensu dikurangi 30%. Kamu menang 2 ronde. Tangan kalian bisa dibawa pergi. Kamu menang 3 ronde. Aku akan mengantar kalian keluar. Hutang sepenuhnya hangus. Lalu, kalau aku yang kalah, Kalah. Tinggal di sini. Roken. tidak. Tidak bisa. Kecil. Lupakan. Kami menyerah. Kami tidak bertaruh lagi. Kami tidak bertaruh lagi. Bukan urusanmu bicara di sini. aku bertaruh. Mulai saja. Hehe. Buka kartu pertama. Nona Jong. Ikuti katamu saja. Kocok perlahan. Kenapa? Kenapa kau bilang begitu? Kenapa kamu provokasi saya? Baiklah. Harus bahas soal ayah saya ya. Kalian selalu mempermainkan nyawa orang. Oke, mulai sekarang. Saya akan ikut permain. Lihat siapa yang bisa ketawa duluan. Tunggu dulu. Jiangci, jangan paksa diri lagi. Kita menyerah saja, oke? Paling buruk rela kehilangan tangan ini. Kita jangan terus buang waktu sama mereka. 7A. Mengalahkan judi dengan judi, langkah biar mereka makan kekotoran sendiri dan menghabisi keserakahan. Ayah, lihat permainan mereka. Hancurkan dari dalam, lebih mudah daripada menghantam dari luar. Ada apa lagi? Aku ingin. Pastikan lagi aturan mainnya. Benar kan? Setiap orang ambil satu kartu. A paling besar. 2 paling kecil. Betul? Ya. Itu. Urutan ambil kartunya Kamu duluan. Oke. Aku ambil yang ini. King. Ha. Sikap. Habis deh. Semuanya selesai. Nona Jong. Tangganya. Sepertinya tidak bisa diselamatkan. Ha. 2. Hati merah 2. Kartu terkecil.
Hahaha, kalian kalah. Bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin. A. Kami adalah sekop A. Kita yang tertinggi. Kita menang. Hahaha. Tidak mungkin. Kamu curang. Pasti kamu yang curang. Aku benar-benar nggak tahu. Mungkin aja. Mungkin kebetulan. Jiangci, cepat ambil tabung oksigen. Dia sakit. Cepetan. Cepetan, susah. Nona Jiang. Lagi-lagi hoki banget ya. Sepertinya penyakitmu tidak memengaruhi keberuntunganmu. Putaran ini, kamu menang. Utang Cichen Yo turun 30%. Masih ada 2 putaran lagi. Semoga keberuntunganmu bisa terus bertahan. Sudahlah, putaran pertama anggap beruntung, Tuan K. Siapkan putaran kedua. Aturannya tetap sama. Ambil kartu, bandingkan. Tuan keduluan. Sikap K. Nona Jiang. Giliran kamu. Ambil kartunya. Cepat ambil. Lagi pula ambil kartu apapun. Tetap jalan buntu. Buka kartunya, Nona Jiang. Tidak. 2 yang terkecil. Nona Jiang. Kamu kalah. Harus potong 1 jari ya. Jangan buru-buru, Nona Jiang. Boleh aku lihat kartumu? Tidak. Tidak keberatan. Nona Jiang. Saat kamu melihat Ketua membagikan kartu, apakah kamu merasa dia agak mencurigakan? Gerak-gerik kecil. Saya tidak tahu. Kepala saya pusing. Saya hanya melihat Ketua. Tangannya sepertinya gemetar sedikit. Mungkin mata saya salah lihat. Aku merasa, aku agak. Cuma nggak lihat jelas. Ayah Nona Jiang ngajarin kamu, di meja judi, mungkin. Yang nggak jelas justru kenyataannya. Bos Hao. Apa maksudmu? Ayahku nggak pernah berjudi. Dia paling benci judi. Jangan lanjut lagi. Aku benar-benar merasa tidak enak. Pasti wanita ini kalah, makanya ngomong sembarangan. Keberuntungannya sudah habis. Sesuai aturan. Sekarang harus potong jari. Sesuai aturan, kalian kalah di babak ini. Cichen Yo. Harus tinggalkan 1 jari. Ah. Tidak. Bos Hao, kumohon padamu. Beri aku 1 kesempatan lagi. Jiangci. Sayang. Tolong aku. Maafkan aku. Ini salahku, aku yang lemah. Maaf. Tunggu. Saya berubah pikiran. Nona Jiang. Saya pikir. Ingin simpan jari ini. Lanjutkan ronde ketiga. Kenapa? Ingin tahu apakah keberuntunganmu masih ada. Melihat dirimu, saya teringat 1 kalimat. Dicepet.
Harimau lemah meski sakit, masih punya sisa kekuatan. Serangan balik saat sekarang. Paling ganas. Kamu kucing sakit? Atau harimau sakit? Dia curiga. Tidak punya bukti, pakai ketakutan dan tekanan. Untuk memaksa membuat kesalahan. Ayah, pakai cara ini. Untuk memaksamu, ya? Uhuk-uhuk. Aku ingin keluar hidup-hidup. Siapkan set kartu ketiga. Kita main berbeda. Putaran ketiga, kita main lebih simpel. Tentang siapa lebih besar, tapi aturannya harus sedikit diubah. Saya mengocok kartu, lalu meletakkannya tertutup. Membentangkannya, tarik kartu bersamaan, bandingkan nilai, tertinggi menang tanpa urutan. Tark Persman, keberuntungan dan keberanian sejati diuji. Mungkin insting sesaat, Nona Jiang. Masih sanggup tarik kartu? Aku coba. King. Aku hitung sampai 3. Tunggu sebentar. 2. Tunggu dulu. Nona Jiang. Ada apa lagi? Bos Hao. Kamu bilang pertandingan ini langsung menentukan pemenang. Benar kan? Iya, Kalau kali ini menang, utang sebelumnya dihapus semua. Aku dan Chi Chenyo bisa pergi aman. Benar? tentu saja. Zhao selalu menepati janji. Kalau begitu aku mau tambah taruhan. Jiangci. Kamu gila. Kita susah payah banget. Hei, kenapa kamu malah ikut tambah taruhan? Tambah taruhan. Kamu pakai apa untuk taruhan? Pakainya sapu tangan berdarah itu ya? Biar dia bicara. Aku mau tambah taruhan. Diriku sendiri. Apa maksudnya? Kalau aku menang. Selain syarat tadi, aku ingin meminta Tuan setujui satu hal. Harap Tuan Zhao, jangan biarkan Chi Chenyo masuk ke salah satu kasinomu lagi. Jangan pinjamkan uang padanya lagi. Jangan lagi menggoda dia untuk berjudi. Jika dia datang lagi, Tuan Zhao, patahkan kakinya sendiri dan buang dia keluar. Jiangci, kamu. Minurk. Nona Jiang, kamu mengorbankan dirimu untuk suamimu demi menutupi utangnya berjudi. Kamu tahu, tidak, yang kamu pertaruhkan bukan hanya tangan ini, tapi mungkin juga nyawamu. Aku tahu. Jika aku kalah di ronde ini, ditambah utang sebelumnya, nyawaku, nyawa dia semua ada di tangan bos. Terserah bos Shao mau diapakan, dibunuh atau dikebiri, terserah Anda. Tidak. Tidak bisa. Jiangci, diam kamu. Kenapa kamu memutuskan untukku? Bos Hao. Keputusannya bukan di tangan dia, tidak dihitung. Kenakan nyawamu untuk ditukar dengan nyawa Chi Chenyo. Salah. Kamu bukan orang sebodoh itu. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Bos Hao tidak merasa permainan kurang menegangkan? Membuka tempat sebesar ini, terus bermain dengan nyawa orang. Kamu selalu berdiri, lihat orang tenggelam. Apa nggak bosan? Barusan di ronde kedua, sikat tua curang, bener kan? Walaupun nggak jelas, tapi dia pasti curang. Kalau dia nggak curang, cuci pelan dan tarik pelan. Gimana bisa percaya diri ngomong begitu? Sekoka. Boska, aku nggak salah kan? Lalu gimana? Kali ini, aku taruhan dengan Bos Hao. Serius. Tanpa anak buah main curang, tanpa keuntungan tempat. Taruhan keberanian, taruhan keberuntungan. Siapa yang berani bertaruh? Taruh semuanya. Jika menang di putaran ketiga. Selain syarat yang tadi, aku juga ingin Bos Hao menutup toko kemakmuran emas. Dan berhenti merugikan orang lewat judi. Jiang Xiai. Tahu yang kamu bicarakan? Tentu saja aku tahu. Aku sedang mempertaruhkan hidupku. Mempertaruhkan apakah Bos Hao berani menerima. Apa hakmu? Kamu yang tidak punya apa-apa, ingin aku tutup rumah judi yang menghasilkan uang setiap hari? Dengan alasan apa? Bos Hao tidak berani menerima. Jika kabar ini tersebar. Apa kata orang di jalanan? Bos yang memiliki kemewahan melimpah.
Takut pada wanita hampir mati? Menurutmu nanti. Kamu cari mati ya? Jiang Xiai. Kamu lebih berani dari bayanganku. Aku terima tantangan ini. Kalau kamu kalah, yang kuinginkan bukan hanya nyawamu dan tanganmu. Jangan. Bos Zhao. Kami menyerah, apakah itu belum cukup? Jiangqi. Menyerahlah. Tuan Mudak. Istrimu yang sakit ini lebih menarik dari bayangan. Bertaruh nyawa untuk menutup tokoku. Polsar. Tapi kalian harus tambah taruhan. Apa yang ingin Baru saja tadi di ronde kedua, si tua kau benar-benar curang. Aku lihat, kamu juga lihat kan? Aku gak tahu. Kamu tahu. Kamu mau tutup mata biar tenang. Kamu diam, memaksa terima hasil taruhan ini. Tapi di meja judi, langgar aturan tetap langgar aturan. Tua kau harus terima hukumannya. Pak Zhao, saya ini. Di ronde ketiga, ubah cara main dan taruhan. Mau diganti gimana? Kalau kamu kalah, aku tidak hanya mau tangan kalian, tapi juga saham perusahaan media keluarga Jiang. Dan kamu harus bilang di depan semua orang kalau kamu adalah penipu. Kok bisa begini? Ada atau enggak, aturannya bukan kamu yang tentuin, yang menang yang nentuin. Di sini aku punya sesuatu. Ini foto antik. Jadikan ini sebagai taruhan tambahan. Bagaimana? Cukup tulus. Di foto itu ayah. Tidak. Tenang dulu. Jiangqi. Dia sedang menguji. Dia gunakan kabar ayah ingin lihat reaksiku. Jangan panik. Aku kurang paham barang antik. Kalau Pak Zhao bilang ini berharga, pasti ini benda yang mahal. Tapi aku nggak ngerti soal foto. Yang penting bernilai. Apa aku benar-benar salah lihat? Zhao Zheng memaksaku memilih petunjuk soal dan hidup mati di mataku. Kejam sekali. Aturannya tetap, aku hitung sampai 3. Kita tarik kartu dan bandingkan. A terbesar 2 terkecil. 1 ronde tentukan pemenang. Tiga, buka kartu. Hahaha. Sikap. Kartu terbesar, As. Nona Jiang. Kamu maksud APA? Ini nggak mungkin. Dalam satu set kartu ada 1 as. Gimana kalian bisa dapat as? Boska, maksud kamu apa? Dalam satu set kartu, ada 4 as, kan? As hoti asiko. Warnanya beda. Tadi aku terlalu emosi. Kartu ini kamu yang kocok, kamu juga yang susun. Nona Jiang minarik merah A, minarik hitam A. Ada masalah? Pak Zhao, saya kira dia. Kesepakatan 2 dari 3 ronde. Ronde pertama kamu menang, ronde kedua kamu kalah, ronde ketiga seri. Nona Jiang, kamu mau ambil orang begitu saja? Tapi itu sudah tidak mungkin. Bos, Hao. Sisa 40% utang, bagaimana hitung? Bagaimana kalau kita bertaruh lagi 1 ronde? Zhao Feng, jangan terlalu berlebihan. Jiangqi, kamu menang, utang lunas semua. Hal yang baru saja aku janjikan padamu. Tentang Qi Shenzhou yang tidak bol masak kasino lagi tetap berlaku. Tapi kalau kamu kalah. Kalau kalah bagaimana? Kalau kamu kalah, utang tetap berjalan. Dan kamu harus tinggal di sini, tinggal di kekayaan melimpahku. Jiangqi, kita berhenti berjudi, ayo pergi. 4 utang yang tersisa, aku akan cari cara menyelesaikannya. Aku akan berjudi. Bertaruh apa? Nona Jiang. Main kartu dou di Juyu. Tapi main dou di Ju butuh sedikit keseriusan. Aku punya perhiasan. Cukup enggak?
Tuan Chi, kamu benar-benar menikahi istri yang luar biasa. Bahkan seluruh mas kawinnya dia serahkan semua. Jiang Qi. Itu kan seluruh mas kawinmu. Kamu berani pakai itu untuk taruhan? Tenang saja. Dulu main dengan kakek. Kakek bilang naluri dan keberuntunganku hebat. Kali ini aku juga percaya pada keberuntunganku. Nona Jiang. Aku ingatkan satu hal. Main kartu itu bukan cuma soal keberuntungan. Tapi juga soal nyali. Dealer, bagikan kartunya. Lihat, kartuku bagus kan? Astaga. Kartu bagus. Jiang Qi. Kartu bagus ini, di tanganmu terbuang sia-sia. Kalau kamu kasih aku main, mungkin masih ada peluang menang. Mana bisa begitu? Sudah bilang aku yang main, dan uangnya juga uangku. Nona Jiang senyum lebar sekali. Sepertinya keberuntungan sudah datang. Jangan buru-buru, Tuan Chi. Biar Nona Jiang lihat dulu, mau jadi tuan tanah atau tidak. Pasti harus jadi tuan tanah. Kartu sebagus ini. Jadi pemilik lahan pasti menang. Menang berarti menang 2 kali lipat. Serius? Iya, serius. Kalau gitu, aku punya kartu terbaik, tapi Kak dorong aku jadi pemilik lahan. Seperti peduli. Tapi dia memotong jalanku mundur. Selama mereka bekerja sama, kartu tetap bakal kalah. Kartu terbaik ini hanya gula-gula membumi. Raken. Sayang. Aku harus keluarin kartu mana dulu? Kartu bagus begini, pasti harus keluarin yang kuat dulu. Jiang Qi, kamu bodoh ya? Kok sebodoh ini sih? Kamu keluarin aja di awal. Nanti di akhir, kamu pakai apa buat lawan mereka? Kamu tadi bilang harus keluarin yang kuat, kan? Kalau gitu, aku tarik lagi. Tunggu dulu. Aturan ya aturan, kartu yang sudah dilempar tidak boleh ditarik kembali. Tuan Chi, jangan buru-buru dong. Nona Jiang memang main kartu agak terburu-buru. Tapi kartu Nona Jiang ini cukup bagus. Kartu Nona Jiang bagus, sepasang A. Tapi ini baru permulaan, permainan masih panjang, masih ada kesempatan nanti. Sepasang E, sepasang 2. Kartu sebesar ini, aku nggak bisa ikut. Aku skip. Apa harus keluar kartu lebih kuat? Keluar dong, kartumu kan bagus. Bagaimanapun mainnya pasti menang. Maaf Nona Jiang. Pasangan ini saya ambil. Saya keluarkan sepasang E. Wah, kawan lama, keluarkan sepasang A di saat seperti ini. Bisa juga ya. Kalau Nona Jiang tidak mau, berarti giliran saya lagi. Saya juga nggak mau ribet, keluarkan straight aja, 5, 6, 7, 8, 9 campur warna. Kalau gitu saya harus tekan nih. 6, 7, 8, 9, 10. Ini. Kita masih mau nggak? Kayaknya nggak sanggup, deh. Kenapa nggak sanggup? Kan ada bom, ledakin mereka dong. Ini kartu bagus banget. Mudah menang nih. Jiang Qi, kamu bisa main kartu nggak? Kalau nggak bisa, biar aku. Serius? Main dong. Iya, keluarkan bom. Kartu bagus, ledakin mereka. Hei Nona Jiang. Pelan-pelan, pikir baik-baik dulu. Tuan Chi belum jelaskan peraturan, jadi saya harus jelas ke kamu. Begitu bom ini ditaruh, harganya akan langsung 2 kali, supaya nanti kita nggak salah paham, ya. Jangan sampai nanti kamu bilang nggak sanggup bayar, dengan badanmu ini. Nona Jiang, saya harus benar-benar kasih kamu peringatan.
Bom meledak, emas langsung melimpah. Tapi juga bisa bikin kamu bangkrut habis-habisan. Lihat wajahmu itu. Hati-hati jangan sampai pingsan karena takut. Jiangci. Jangan dengarkan omongan mereka. Keluarkan kartu besar, kita punya kartu bagus pasti bisa menang. Tidak masalah, aku mengerti aturan. Lipat ganda ya lipat ganda. Main seperti ini, aku suka, Nona Jiang. Kalau Nona Jiang punya nyali seperti itu. Aku juga tidak boleh kalah. For kartu Q. Kartu Jiangci sudah luar biasa. Masa kartu mereka juga luar biasa? Kalau begitu, aku punya 4 kartu K. Masih bisa diadu nggak ya? Kedua orang ini bawa kartu apa sih? Kok bomnya kayak beli grosir? Pasti harus keluarin. Mereka udah keluarin banyak bom, pasti di tangan mereka nggak ada kartu bagus lagi. Jiangci, kartu di tanganmu bagus. Kita cuma perlu 2 putaran lagi, pasti selesai. Oke, aku ikutin kamu. Nona Jiang. Jangan terlalu cepat tanganmu. Kamu tahu ledakan ini berapa kali lipatnya? Aku tahu. Sudah meledak 3 kali. Harusnya naik jadi 6 kali lipat. Kalau kali ini ditambah lagi. Jadi 8 kali. Kalau kalah, harus bayar berapa? Jangan menakut-nakuti, Kak Nona Jiang tubuhnya lemah. Jangan sampai tumbang di kemakmuranku. Kalau itu terjadi, tidak bisa menjelaskannya. 2 orang ini mau uji saya ya? Santai saja. Selain perhiasan ini, saya juga punya properti, mobil mewah, dan sedikit saham. 2 penjudi sialan ini. Nakut-nakutin orang. Tapi Jiangci ini malah ketakutan seperti itu. Bikin saya jadi geram. Lauka. Jangan ngomong yang menakutkan. Kartu Jiangci tidak kalah. HMPH, kami pasti menang. Kalian sebaiknya pikirkan saja gimana bayar ganti rugi 8 kali lipat kalau kalah. Jiangci. Kamu ngapain? Maaf. Aku nggak sengaja. Jiangci. Kamu bisa nggak, jangan sedikit-sedikit minta maaf? Zhao Feng. Cek kartu istri saya, kan? Sekarang giliran aku periksa kartu kalian. Ayo, bilang aja kalau kalah mau ganti rugi gimana. Tuan Muda Ci begitu yakin dengan kartu istrinya ya? Sepertinya aku juga harus tunjukkan kartu pamungkasanku. Kalau Nona Jiang menang. Aku nggak ngomong soal ganti rugi 8 kali lipat. Hutang Tuan Muda Kai di kasinoku akan dihapuskan. Hadiah ini cukup menarik, kan? Dengar, ini hadiah besar. Nggak bisa dibandingin sama rejeki nomplok. Ini seperti emas jatuh dari langit. Masih ragu apa lagi? Hadiah sebesar ini, ayo cepat. Jiangci. Ayo main. Kartu kita bagus banget, pasti menang. Kalau menang, kita langsung lipat gandakan. Ci Chenyo belum kapok. Mereka sengaja atur agar aku nggak bisa menang dari awal. Cuma bakal rugi makin besar. Baiklah, suamiku, aku ikut kamu. Tapi, para bos sekalian, jangan lupa janji kaliannya. Kasino kami menjunjung tinggi kejujuran. Dengan kebajikan. 2 babi bodoh percaya rejeki jatuh dari langit. Kami telah merencanakan ini lama. Menunggu kalian all in dengan kartu emas ini. Nanti kalah sampai celana dalam pun hilang, coba lihat apakah kalian masih bisa tertawa. Tidak, kartu apa sebenarnya yang dipegang oleh Lauka, berani memberikan syarat seperti itu? Kepercayaan diri Lauka berasal dari keyakinannya bahwa permainan ini sepenuhnya sekarang di tangan Lauka ada bom yang lebih besar, sementara di tangan Xiao Zheng sepertinya ada straight flush. Semakin sempurna rencana, semakin bergantung pada urutan kartu teratur dan saling pengertian. Tapi, rencana sempurna apapun, pasti takut pada kejutan.
Jiangci, tenang saja. Kartu sebesar apapun, kita tetap main. Percaya deh, 2 ronde lagi kita pergi. Nona Jiang, sungguh luar biasa. Tapi kalau sekarang Anda keluar bom, itu taruhan bakal jadi 16 kali lipat. Kalau nanti Anda kalah, Taruhan Anda, termasuk semua mas kawin ini, bakal hilang semua. Jangan sampai Anda menangis tak henti di sini. Suamiku. Aku agak takut. Mungkin kita menyerah saja? Jangan ikut lagi, ya? Ngaku kalah aja, Jiangci. Punya sedikit semangat? Kita punya kartu bagus banget, gimana mungkin bisa kalah? Tuan Chi, omonganmu itu nggak sesuai aturan. Di meja judi, siapa pasang, dia tanggung jawab. Kamu di sini udah ngutang banyak banget. Batas kreditmu udah 0. Kamu mau jamin pakai apa? Nggak bisa cuma omong kosong aja. Bener tuh, Tuan Chi, ini kasino. Bukan tempat amal. Kasino punya aturannya sendiri, Nona Jiang. Barang yang Anda bawa kelihatannya tidak cukup untuk taruhan ini, kan? Kalau Anda ingin terus bermain, Anda harus menyediakan sesuatu yang nyata sebagai taruhan. Kalau tidak, Anda harus menyerah. Menyerah? Artinya tidak bermain lagi. Semua taruhan di meja jadi milik mereka. Ini adalah mutiara timur yang saya beli di lelang 5 tahun lalu. Seharga ini. Dan yang ini. Mobil sport edisi terbatas. Cukup enggak? Nona Jiang memang keren. Mobilnya bagus. Aku terima taruhan ini. Kalau begitu, aku keluarkan kartuku ya. Ada yang gak beres nih. Gimana mungkin? Kalian mengungguliku di tiap putaran. Ada yang aneh di sini. Pasti ada masalah. Ada masalah. Saat mereka bicara, Lauka dan yang lainnya sudah selesai mengganti kartu. Kalau mereka memulai, aku boleh membalas? Tuan Che. Makan bol sembarangan, tapi bicara jangan sembarangan. Maksudmu kasino kami curang? Atau kamu bilang dealer kami punya keberuntungan luar biasa? Kartu hebat ini kan istrimu sendiri yang ambil. Kenapa kalian boleh menang, tapi giliran orang lain punya kartu bagus langsung nggak boleh? Iya, kan, sayang? Percaya bos, mereka tidak akan berbohong. Lagi pula mereka juga bilang. Kasino mengandalkan kejujuran integritas. Tentu saja. Percaya saya lahir pembawa keberuntungan. Dalam momen penting, saya lolos dari bahaya. Percaya sama saya pasti akan menang. Ini tidak mungkin. Dasar si lemah, berani-beraninya curang. Berani-beraninya kamu curang di kasino gue. Gaya gue. 100 tahun lagi nggak bakal ngerti. Bos K. Lihat gue sekarang. Napas aja susah. Kayak gini masih bisa curang? Kenapa kalau kalian kalah jadi nggak dihitung? Gue rasa itu nggak benar, kan? Boska, maksud kalian apa? Menang tapi masih mau ngelak. Olga, apa aturannya cuma formalitas aja? Chi Chinzhou. Aturan ya aturan. Bos K, itu kan kata-kata kamu sendiri. Kamu nggak mau kasino tersebar berita. Bos kalah tapi nggak ngaku. Skandal? Kekayaan keluarga Jiang nggak sebesar keluarga Chi di dunia media dan berita. Kami masih punya suara, loh. Katua, kalah ya harus terima. Kamu, jangan coba-coba curang. Wah, Nona Jiang ternyata jago juga. Ya sudah, sesuai katamu. Tunggu dulu. Bos Hao. Sesuai aturan. Saya ini tuan tanah.
kalian harus bayar saya 2 kali lipat. Apa? Nona Jiang, ini nggak bisa. Aturan ya aturan. Janji ya janji. Dulu kita sepakat hadiah taruhan adalah 3 kali hutang taruhan Tuan Muda Ci. Aku nggak bisa kasih lebih, kalau nggak, wibawaku di mana? Xiao Zheng, jangan kebangetan. Pas maksa kami berjudi tadi, kenapa nggak mikir soal janji? Sekarang kalah malah mau cari untung murah, kamu pikir aku bodoh? Tuan Kai, jangan terlalu marah. Aturan di meja judi dan hadiah taruhan itu beda. Aturan tetap aturan, dan hadiah itu hadiah. Permainan kita ini spesial. Hadiah taruhan sudah disepakati dari awal. Kalau kalian nggak setuju, apa kita perlu bahas lagi soal yang tadi? Kamu. Betul, divisi khusus kan memang cari untung. Apa pendapat Nona Jiang? Kalian. Sudahlah, aku nggak peduli. Yang penting tetap damai, kan? Ikuti saja kesepakatannya. Jiangci, kamu juga. Sayang, jangan galak begitu, nanti aku bisa kaget dan kenapa-kenapa. Gimana kalau Bos Hao pilih orang daripada divisi? Iya, Tuan Muda Ci. Kamu harus banyak belajar dari Nona Jiang. Pria itu sebaiknya sering dengar perkataan istri. Benar, aku ingat. Dengar kata istri bisa menang judi. Lihat, kan? Istrimu barusan menangin banyak dari uang yang kamu kalahin. Melepas peluang menang 2 kali lipat begitu saja, benar-benar bodoh. Sayang, kamu pasti mau dengar aku, kan? Jiangci, mereka jelas komplotan buat ngerjain kita. Memang Miss Jiang paling bijak. Ini uang taruhan 3 kali lipat. Kata Miss Jiang, kalau gunung tak berubah, sungai mengalir, keberuntungan berpihak padamu. Bagaimana kalau kita main lagi? Tidak bisa. Jiangci, kita pulang. Kita tidak mau main lagi. Kita pulang. Ibu masih menunggu kita di rumah. Hutang ini lunas, kita langsung pergi. Aku nggak bakal biarin kamu pergi, Ci Chenyo. Takut ini harus kamu ingat. Tertanam dalam darah dan tulangmu, biar kamu hilangkan semua keserakahan. Jiangci. Kamu nggak bakalan. Sayang, lihat duitnya banyak banget. Jiangci, jangan ngarep deh. Lihat, duitnya banyak banget. Kinerja bacon. Jiangci. Jangan bodoh, bisa nggak? Kamu tahu dari mana uang ini berasal? Semua dari meja judi. Kita berhenti di sini saja. Pulanglah. Xiao Zheng. Uang sudah aku ambil. Hutang juga sudah aku lunasi. Aku pamit. Tuan Ci, langsung bawa tamuku pergi begini, tidak sopan, kan? Dia itu istriku. Kenapa nggak boleh? Sayang. Dulu kamu duduk di posisi ini. Orang lain pernah menasihati. Apa kamu dengar? Jangan ikut campur urus, sekarang aku lagi rejeki bagus. Jangan halangi jalan rejekiku. Jiangci, aku mohon sama kamu. Kamu ikut aku pulang, ya? Asal janji ikut aku pulang. Aku bersumpah, aku nggak akan berjudi lagi. Aku nggak akan menyentuh meja judi. Kalau kamu lihat aku berjudi, bahkan hanya sentuh satu kartu, kamu boleh patahin tanganku. Patahin tanganmu? Sayang. Kamu takut aku menghabiskan semua uangmu? Atau kamu benar-benar takut? Aku takut, takut setengah mati. Jiangci. Aku takut kamu jadi seperti aku. Takut matamu fokus pada kartu. Aku takut mulutmu cuma bilang, hoki besar. Jiangci. Kita pergi saja, ya? Kita berhenti berjudi, oke? Jiangci. Meja ini benar-benar rakus.
Dulu aku bodoh. Aku buta. Tapi aku nggak mau kamu jadi seperti aku. Jiangqi. Dasar kamu lemah, sakit-sakitan. Kalau kamu kalah taruhan, kamu tahan satu pukulan dari mereka? Qi Chenyo. Sekarang aku pengen banget mukul kamu. Omongan Tuan Ci ini bikin hati sakit. Meja judi itu seperti medan perang. Ini bisa jadi perang sekaligus taman hiburan. Semua tergantung gimana cara kamu main. Nona Jiang lagi beruntung sekarang. Benar sekali. Waktunya menyerang untuk menang lebih banyak. Nona Jiang, menurutmu bagaimana? Tadi putaran sebelumnya menang cantik sekali. Kalau keberuntungan sudah datang, nggak bisa dihalau. Berhenti sekarang, sayang banget, kan? Jangan ngomong sembarangan. Kalian ini memang selalu punya niat buruk. Paling nggak tulus. Jiangqi. Dengar aku. Ayo pergi. Qi Chenzo, ada saat kamu panik. Kalau dulu kamu berhenti saat dinasihati, pasti ceritanya beda. Sayangnya, kamu nggak pernah berhenti. Nona Jiang, Tuan Ci sampai segitu panik karena terlalu peduli, jadinya kalang kabut. Menurutku nih ya. Kemampuan sejati seorang penjudi itu? Apa kamu belum menunjukkan semuanya? Seorang penjudi sejati butuh keberanian, pandangan tajam, dan keberuntungan. Aku melihat kamu punya semuanya. Iya, benar. Pak Shao benar. Coba lagi. Cari peruntungan, perkuat posisi. Di keluarga Qi, ya? Jiangqi, jangan dengarkan dia sembarangan. Aku pasti akan. Keberuntungan dan kemampuan. Benar. Boska, Anda benar. Saat ada keberuntungan, harus diraih. Jiangqi, jangan sampai kamu tertipu sama mereka. Aku bisa bertaruh lagi. Tapi taruhannya harus ditambahkan. Nona Jiang, mau tambahkan apa? Langsung bilang saja. Kudengar Boska punya sebuah villa Siaguang. Pemandangannya bagus sekali. Kalau aku menang, aku mau manor Siaguang. Tempat ayah terakhir muncul. Bagaimanapun juga, Aku harus mendapatkan manor itu. Nona Jiang, kamu memang serakah sekali ya. Itu adalah mensyahn senilai 2 miliar. Berani nggak kamu pasang taruhan besar dengan aku? Kalau berani bilang, pasti aku punya taruhan yang sebanding. Tapi Boska, yang seharusnya kamu khawatirkan itu Bos Hao. Kamu punya hak duduk di meja taruhan ini? Berani lawan kami taruhan besar? Nona Jiang. Kamu yakin mau main sebesar ini? Bos Hao, bukannya kamu bilang mau main besar? Tunjukin sesuatu yang keren buat orang kita ini. Ekspresi Jiangqi ini bukan kayak orang kecanduan. Lebih terlihat kayak lagi mancing orang. Jiangqi. Kalau dia ikut kamu pakai apa sebagai jaminan? Aku juga pakai sertifikat rumahku. Cukup nggak? Jiangqi. Kamu gila ya? Itu kan rumah kita buat menikah. Kalau kalah, kita bakal nggak punya tempat tinggal, cuma bisa makan angin. Maaf, Nona Jiang, saya nggak bisa kasih kelonggaran. Tapi lihatlah sendiri. Tuan Muda Qi sepertinya tidak terlalu setuju kamu terus berjudi. Aku takut kamu tidak bisa ambil keputusan soal ini, kan? Jiangqi. Bukan aku yang tidak setuju. Yang utama adalah, Dia yang sebenarnya tidak terlalu setuju, tapi dia tidak punya hak untuk berkata begitu. Sedangkan aku, kamu, karena pemilik properti ini. Ini aku. Jiangqi. Ibuku memberikannya padamu. Di tanganmu, itu akan dijual untuk melunasi hutang judi. Berikan padaku. Nyonya Qi masih cerdas.
rumah berhasil dijaga, dan masih bisa mengikat menantu seperti aku. Keluarga besar yang lebih mengutamakan keuntungan daripada membesarkan anak seperti Chi Chen-yo. Baiklah, Nona Jiang. Kamu memang berani. Semua kartu saya terbuka. Bos Hao. Bicara saja tidak cukup. Harus keluar uang sungguhan. Saya taruh taruhan besar, bukan untuk main-main. Umpan besar tersembunyi. Seharusnya sudah muncul. Ini sih tidak adil. Tadi sendiri yang bilang mau main besar. Sekarang minta tunjukkan barang asli. Katanya tidak punya. Jadi kalau begini, sepertinya Anda tidak pantas ikut main. Kelihatannya tidak sanggup ikut, ya? Karena nggak ada yang berani ambil. Bos K. Sepertinya aku dan Manor ini nggak berjodoh. Acara seru ini bisa nggak jalan karena taruhan kurang. Kalau tersebar keluar, bakal memalukan banget. Nona Jiang begitu dermawan. Dengan niat yang tulus. Kalau tuan rumah tidak menanggapi, bukankah jadi tertawaan? Kamu rela mengeluarkannya. Saya biasanya juga punya beberapa properti, bisnis lainnya juga. Menurut Anda cukup? Pak Zhao, apa maksud? Meja judi hanya melihat taruhan, bukan orang. Selama bisa mengeluarkan uang. Anda punya hak duduk di sini. Bisnis Anda bukan kecil-kecilan. Zhao Zheng, Anda memang pandai berpura-pura. Saya tidak punya keahlian besar, cuma kebetulan punya banyak properti. Jiang Qi. Tahukah siapa dia? Tentu saja aku tak. Wajahnya, kepalsuan gayanya itu, meski jadi abu, tetap ku kenal. Kamu pintar menutup diri dengan tampilan elegan, Zhao Feng. Tentu saja aku tahu. Bos besar yang serba sukses. Zhao Feng. Salah satu taipan properti terbesar di kota ini. Kamu nggak akan bisa melawannya. Bertahun-tahun, dia hanya tampil dengan identitas luarnya, seperti tikus yang takut cahaya. Begitu ada masalah sedikit, langsung sembunyi di sarangnya. Bos Hao, Anda pantas banget duduk di meja ini. Hanya saja, saya tidak punya banyak properti di tangan. Tapi kalau Pak Zhao begitu tertarik, semoga Anda bisa lebih santai. Nona Jiang Jenggon Tegeng. Ini hanya main kartu, untuk hiburan saja. Dealer, lanjutkan bagi kartu. Nona Jiang terlihat agak gugup, ya. Santai saja, ini cuma permainan kartu. Jangan sampai identitas saya membuatmu takut. Saya ini suka bergaul dengan anak muda berbakat. Melihat kalian, saya jadi teringat masa muda saya. Bikin Pak Zhao tertawa saja. Saya kurang sehat, jadi permainan sebesar ini memang harus saya perhatikan. Permainan sebesar ini. Setiap kartu, nyawa dipertaruhkan. Si Zhao Zheng punya kekuasaan besar. Jiang Qi bisa keluar tanpa luka, sudah untung. Sudah dilindungi leluhurnya, masih nekat berjudi. Pak Xiao. Miss Jiang Bagaimana Hanyalah Wanita Biasa dan Tubuhnya Juga 5. Mungkin taruhannya bisa lebih kecil sedikit? Biar nggak bikin dia takut. Nona Jiang, di meja taruhan nggak ada batas umur atau gender. Kalau Nona Jiang tertarik, kami harus ikut bermain sampai akhir. Bisa malu besar kalau terdengar keluar. Masih trik lama yang itu. Hao Zheng, setelah belasan tahun, bukan cuma teknik berjudimu nggak maju, bahkan cara menjatuhkan orang. Nggak mau ganti gaya baru. Makin mundur di usia tua. Dengar-dengar Nona Jiang lulusan terbaik dari Universitas Keuangan ACT. Keterampilan bermain kartu dipelajari di universitas? Mirip seseorang yang saya kenal dulu. Masih mencoba mengetes. Tuan Zhao, Anda bercanda. Ayah saya tidak mengerti hal seperti ini. Dia hanya orang biasa. Nona Jiang, keberuntungan Anda sedang bagus. Tidak tahu. Apakah Anda tertarik? Untuk main Texas Hold'em lagi? Mau kasih aku kartu bagus lagi. Boska benar sekali.
Kalau Nona Jiang bersemangat kita main lagi, sebagai tuan rumah, kami akan menemani sampai akhir. Benar, Pak Sao. Taruhannya terlalu besar. Jiang Qi. Dia kurang paham. Siapa bilang aku tidak paham? Baik, aku ikut taruhan. Yakin mau ikut? Nona Jiang benar-benar punya keberanian. Saya, Lauka, ikut sampai akhir. Saya Zhao selalu menepati janji. Baiklah, saya juga ikut. Zhao Zheng, nikmati uji coba terakhir ini. Lubang tikusmu sebentar lagi tidak akan aman. Jika benar, 2 kartu saya ditambah yang di tangan. Tepat sekali bisa jadi 1 set kartu surga. Senyum Nona Jiang, sepertinya dapat kartu bagus. Bagus, kali ini pasti keberuntungan akan berpihak dan terbang tinggi. Putaran pertama, aku kasih Nona Jiang sedikit semangat. 500.000. Aku ikut, harus ikut. Aku juga ikut. 500.000. Putaran pertama langsung 500.000. Dia pegang kartu apa sih? Ragu-ragu begini, pasti kartunya nggak bagus-bagus amat. Dia cuma pura-pura kuat. Habis sudah. Kartu Nona Jiang cukup bagus ya. Saya bantu tambah ante Nona Jiang. 1 juta. Jilaranmu Nona Jiang. Meja judi itu seperti medan perang, Nona Jiang. Menang atau kalah sering ditentukan di kartu terakhir. Sekarang ini kartu hanya kurang sedikit untuk jadi straight. Menurut Nona Jiang, kartu ini akan bagaimana? Kalau dilihat, kartu ini seperti kartu dewa. Lagi-lagi permainan mental. Betul-betul tidak ada yang baru. Ikut. Hati 9, luar biasa. Nona Jiang, jika Anda punya kartu A di tangan Anda, maka Anda bisa memiliki Royal Flush. Namun bahkan jika itu hanya kartu A biasa, itu tetap kartu langka yang sangat kuat. Jiang Qi, kamu memang punya kartu bagus. Ditambah kartu dari saya, bahkan bisa jadi flus. Tapi sebaik apapun kartu kamu, tetap tidak akan bisa menang dari rencana yang telah saya atur dengan hati-hati. Sayang sekali. Nona Jiang, kartumu kuat, keberuntunganmu juga bagus. Tapi kartu di tangan saya juga bagus. Meja taruhan seperti medan perang, tidak bisa mengalah pada kamu. Malam ini, ronde ini. Saya taruhkan saham. Dan seluruh properti. Berani ikut tidak? Nona Jiang Tuan Zhao kalian main besar sekali jadi saya, Tuan K juga tidak boleh kalah. Saya taruhkan 5% saham pasif dari seluruh kasino saya. Nona Jiang, Tuan Zhao sudah begitu berani. Apa tanggapan Anda? Ikut taruhan atau keluar. Zhao Zheng dan Lauka, kalian benar-benar memainkan permainan, habisi sampai tuntas. Aku dan Nona Jiang ternyata memang berani dan tegas. Namun untuk mengikuti taruhan, perlu keberanian dan modal juga. Lihatlah aku dan Bos K, kami ikut dalam bentuk saham. Kalung dan rumah yang kamu berikan, tampaknya masih kurang sedikit. ini adalah saham dari Jiang Media yang berada di bawah namaku, 15% saham kering. Aku rasa, ini cukup untuk sepadan dengan taruhan kalian berdua, kan? Tak disangka si penyakitan ini masih untung. Kali ini menghasilkan. Zhao bisa makan daging. Aku masih bisa minum kuahnya. Si penyakitan dan si kaya bodoh, orang gila dan tolol. Memang pazangan yang pa. Nona Jiang memang tegas, karena taruhan kita sudah ditentukan. Ayo buka kartunya.
Saya cuma ikut meramaikan saja. Kalian berdua silakan main dengan baik. Tentu saja kamu tidak peduli. Taruhanmu cuma remah-remah daging jari Zhao Zheng. Tapi justru aku ingin kamu tidak peduli. Maaf Nona Jiang. Peraz. Dalam situasi seperti ini, kartu ini sudah cukup besar. Nona Jiang, giliranmu membuka kartu. Nona Jiang. Cepat buka kartunya. Biar semuanya selesai lebih cepat. Sepasang as ini sudah keluar. Aturan tetaplah aturan. Kami mengerti tekananmu, tapi aturan di meja judi tetaplah aturan. Jiang Xiai. Lebih baik kamu menyerah saja. Buang kartu tetap bisa kalah setengah. Kita pulang, kita berhenti berjudi. Mulai sekarang aku nurut sama kamu, ayo kita pergi sekarang. Pulang. Qi Kenzu. Kita bisa kembali? Kenapa nggak bisa balik? Taruh kartu. Tinggalkan meja judi. Mulai lagi dari awal. Bagaimana? Mulai lagi. Qi Chenyo. Katakan padaku. Meja ini. Pernahkah kita pergi dari sini? Apa maksudmu? Lihat baik-baik. Yang kita taruh di meja taruhan ini. Itu bukan uang. Bukan soal properti atau saham. Tapi jalan yang sudah kita tinggalkan. Maaf. Maaf, Jiangqi. Semua salahku. Aku yang membuatmu terlibat. Tidak ada hubungannya denganmu. Ini pilihanku. Aku tidak punya jalan kembali. Setiap langkahku. Hanya untuk sampai di sini. Di hadapanmu, Zhao Feng. Kakap. Ini meja judi. Ini permainan kartu, bukan tempat kalian bermesraan. Masih mau buka kartu nggak? Kami taruh properti, kami taruh saham, untuk main taruhan ini. Bukan untuk melihat kalian saling berkasih-kasihan di sini. Qi Chenzu, ingat rasa sakit ini. Ingat saat rumah dipertaruhkan di meja judi. Ingat bahwa ini adalah tepi jurang, dan sekarang, waktunya menyeret orang yang ingin mendorong kita jatuh ke bawah. Sepasang kah, Nona Jiang, kalau ini saat biasa, sudah seperti kartu dewa, kamu bisa jalan dengan bangga. Kamu bertemu dengan Tuan Zhao. Ini yang disebut ada yang lebih hebat di luar sana. Kamu hanya bisa pasrah saja. Nona Jiang, apapun hasilnya, kamu tetap harus menghadapi. Di meja judi, menang dan kalah itu biasa. Yang penting, kamu harus siap bila kalah. Tunggu sebentar. Nona Jiang, kartunya sudah terbuka, satu pasang A dan satu pasang K. Apakah kamu tidak bisa menerima kekalahan? Nona Jiang masih ada pertanyaan? Kartu di meja sudah jelas, satu pasang A dan satu pasang K. A lebih besar dari K. Yang ngerti aturan pasti paham. Menang ya menang, kalah ya kalah. Aturan adalah segalanya. Kartu jelas. Tapi, Pak Zhao, Anda yakin kartu Anda nggak ada masalah? Maksud kata-kata Bujiang APA? Kartunya dibagikan oleh dealer. Semua orang melihat terbuka. Anda nyuruh saya curang? Bu Jiang, di depan orang sebanyak ini, siapa yang berani curang? Kamu benar-benar memfitnah. Kartu bermasalah atau tidak, periksa sekali tahu. Tidak salah, kenapa tak? Iya, iya. Yang benar tetap benar.
Kalau kartu tidak ada masalah, kenapa takut diperiksa? Tuan Chi, ini adalah kasino milik saya, bukan tempatmu berbuat seenaknya. Kenapa tidak boleh memutuskan? Di meja judi, jika kedua pihak ragu soal kartu. Itu wajar untuk dibicarakan. Bos Xiao, aturan tetap aturan. Anda buka kasino ini selama bertahun-tahun. Jangan melanggar aturan sendiri. Jiang Chi, kamu keren banget. Nona Jiang, barusan Anda bicara soal aturan. Kasino kami paling menjunjung aturan. Kalau Nona Jiang merasa perlu memeriksa kartu, maka mari kita bicarakan baik-baik. Soal aturan pemeriksaan kartu. Pak Xiao. Ngapain repot-repot ngobrol sama dua bocah sok tahu ini? Kalau menurut saya, langsung saja bereskan mereka. Pak Xiao, maksud Anda apa? Anda bilang di kasino, tidak ada tuan muda, nona muda, senior, atau junior. Semua harus sesuai aturan. Kalau saya mengalami sesuatu di sini, saya jamin. Besok berita buruk kasino akan jadi headline. Coba pikir, mana yang lebih kuat, aturan Anda? Atau tekanan publik? Tentu saja kasino punya aturan sendiri. Tamu mulai curiga pada permainan. Memeriksa kartu itu wajar. Tapi sebelum memeriksa kartu, harus tanda tangan kontrak pemeriksaan dulu. Kontrak pemeriksaan itu omong kosong. Jiang Chi, jangan dengerin omong kosong mereka. Gue udah judi di sini selama bertahun-tahun, nggak pernah denger ada yang namanya kontrak pemeriksaan sialan. Cuma karena kamu nggak pernah dengar, Chi Xiao, bukan berarti aturan ini nggak ada. Pak Zhao benar. Kalau kamu curiga ada masalah di meja ini, kami bisa periksa warna dan jumlah kartunya. Kalau ada masalah, kami ikuti aturan kamu. Tapi tidak menemukan masalah. Artinya, kamu merusak nama baik kasino kami, merusak reputasi Tuan Zhao. Iya, ini masalah besar. Menurut aturan, orang yang memfitnah dengan sengaja, selain dihentikan dari meja judi, taruhannya tidak akan dikembalikan sepeser pun. Harus meninggalkan sesuatu sebagai bentuk permintaan maaf. Bagaimana, Nona Jiang? Masih mau lanjut memeriksa kartu? Jiang Chi, bagaimana kalau kita sudahi saja? Sekarang kalau mau pergi, sudah terlambat. Kalian anggap bos HO kami ini mainannya? Pilihannya, periksa kartu sekarang. Atau tinggalkan jari kalian di sini. Tidak bisa. Kalau harus potong jari, potong jari saya saja. Saya kasih 2 jari. Kalian jangan sentuh Jiang Chi. Dia sejak kecil sudah sakit-sakitan. Sering kena gula darah rendah, anemia, trombosit juga rendah. Saat kulit terluka, bisa saja fatal. Anak kaya ini tahu banyak istilah medis. Jarang, Nona Jiang. Jangan salahkan kalau tidak berempati. Sekarang minta maaf. Sudah terlambat. Bos Hao. Anda yakin? Kartu tidak ada masalah, kan? Apa? Saya bilang, kartunya Anda. Anda yakin tidak ada masalah? Tidak ada satupun kartu yang berlebihan atau tidak seharusnya ada? Itu tidak mungkin. Tentu saja tidak mungkin. Bos Hao. Ini kartu as hati Anda, yang tadi Anda pakai untuk menang dari saya. Kenapa ditumpukan kartu ini? Ada satu kartu hati as? Dari mana asalnya ini? Jiang Xiai, kamu yang bikin ulah, kan? Sekarang mau nuduh aku curang. Jangan harap. Benar. Si sakit-sakitan bikin ulah. Pasti dia yang curang di sini. Aku yang bikin ulah. Dari mulai bagi kartu sampai sekarang, aku sama sekali nggak pindah dari tempatku. Saat dealer ambil kartu, semua kartu ada di tengah meja. Di depan semua orang.
Nggak ada kartu yang diambil dari aku. Semua tetap di meja. Xiao Zeng. Kalau kamu curang, mendingan langsung ngaku aja. Ketahuan kayak gini, berarti cara curangmu terlalu kacau. Untung aja istri aku yang super pintar bisa nyadar. Kamu gak malu apa? Diam, Kak. Cek CCTV. Teknikku sendiri. CCTV nggak bisa melacak. Trik sulap bukan soal mengelabui mata dan kamera, tapi hati. Xiao Zeng, kendalian dan mata-matamu yang kau banggakan, sekarang malah jadi penjaramu sendiri. Boss Zhao. Akhirnya ketangkep juga, tikus busuk. Bos Xiao, kami udah cek dan Tidak ada masalah. Sudit. Pasti masalah sudutnya. D titik buta kamera. Jiang Qi. Kamu pasti diam-diam menemukan titik buta kamera. Pak Xiao. Mereka sudah mempersiapkan, jangan percaya yang mereka katakan. Xiao Feng, kamu masih punya rasa malu atau tidak? Kartu itu lebih dari milikmu. Sudah cek CCTV, tidak ada yang main curang. Apa? Kartu bisa terbang sendiri? Ah, Jiang Xiai. Penglihatanmu sungguh tajamnya. Meskipun aku nggak tahu gimana caramu melakukannya. Tapi hanya berdasarkan satu kartu, langsung menuduhku curang? Apa itu nggak terlalu berlebihan? Kejadian tak terduga di kasino. Banyak banget. Dealer kartu, mungkin saja. Tidak sengaja kurang satu kartu. Atau mungkin ada yang sengaja memanipulasi. Berdasarkan ini bilang aku curang. Bukannya terlalu dipaksakan? Bos Hao, benar kata Anda. Satu kartu, mungkin hanya kebetulan. Bos Hao tidak merasa. Kebetulan hari ini. terlalu banyak? Maksud kamu APA? Dari putaran pertama menang. Hingga kartu kunci berikutnya. Semuanya pas sekali. Semua keberuntungan kebetulan. Mengarah dengan tepat. Ke satu hasil. Yaitu membuatku merasa aku bisa menang. Taruh semua taruhan. Letakkan semuanya. Akhirnya kalah total. Nona Jiang. Terlalu pintar jadi orang. Hidup nggak akan lama, loh. Jangan merokok depan istriku. Kondisinya nggak bagus. Chi Chun Shou. Kau bosan hidup ya? Ini bukan tempatmu bikin onar. Dan kamu, Nona Jiang. Pak Zhao sudah memberi jalan keluar, jangan terlalu keras kepala. Sebaiknya kamu ambil kesempatan ini cepat-cepat. Bukan. V, kalian mau apa sebenarnya? Bicara saja yang jelas. Jangan pakai kekerasannya. Hari ini. Kalau aku atau Jiang Qi lecet sedikit. Keluarga Qi dan keluarga Jiang kami. Tidak akan melepaskan kalian. Keluarga Jiang. Keluarga Chi. Bangunlah. Ibumu demi menyembuhkan si penjudi ini, bahkan rela membuatmu menikahi si sakit-sakitan itu. Dan ibumu sudah menyerahkan semua kendali keuangan. Menurutmu, apakah kamu masih bisa mewakili keluarga Qi? Suamiku. Kalian ini segerombolan iblis. Suamiku muntah darah karena kalian. Dengar ya, aku sama sekali nggak nyentuh dia. Itu dia sendiri yang muntah darah, bukan salahku. Kawan K. Jangan kasar, video nggak boleh menyebar. Kalau polisi datang, kita bakal sulit jelasin. Tapi Marika. Jiang Xiai. Meski aku nggak tahu caranya. Apa yang terjadi hari ini? Akan saya ingat, saya, Tuan Zhou. Chip ini bol kamu bawa, tapi kompensasi 10 kali lipat. Saya tidak bisa terima. Bos Hao. Ini artinya tidak mau tanggung jawab. Nona Jiang. Saya sarankan. Bersikaplah lebih bijak, agar besok bisa bertemu lagi. Masih pura-pura. Mereka sudah pergi, kan?
Jiangqi, kamu memang benar-benar tega. Aku muntah darah gara-gara kamu, kan? Hubungannya lagi ke kamu? Kamu, Sayang, titik akupuntur tertekan, aliran darah kacau. Tuan Qi, kamu ini kepanasan dalam. Kalau bisa dimuntahkan, itu malah bagus. Biaya pengobatanmu tidak usah dibayar. Jiangqi. Aku perhatikan kamu cukup kejam ya. Gimana kamu tahu kartu Xiao Feng itu bermasalah? Dan lagi, tentang rekaman CCTV si Olga, ceritanya? Hah? Juga itu? Kartu? Gimana bisa berubah? Aduh, ajarin aku dong. Aku anggap kamu sebagai guru, aku jadi murid kamu. Dan aku janji, aku nggak akan judi lagi. Cuma keberuntungan aja. Keberuntungan apa? Kamu bohong lagi. Aduh, ajarin aku dong. Aku cuma penasaran gimana ini bisa terjadi. Ini benda apa sih? Qi Chenyo. Sejak kamu melangkah masuk rumah ini, semua perkataan dan tindakanmu. Setiap gerakan, semua yang kamu lihat. Diawasi oleh orang lain. Bahkan detak jantungmu kini. Orang lain bisa tahu dengan sangat jelas. Suhu, kelembapan, lengkungan kartu, getaran otot, gerakan mata yang melenceng, semuanya dimanfaatkan. Dan kamu. Kasino, bukan tempat mengandalkan keberuntungan. Dan kamu, bukan pemain awal, tapi produk. Aku janji. Aku nggak akan berjudi lagi. Kamu nggak pernah berhenti berjudi. Satu-satunya cara untuk berhenti, jangan pernah masuk ke sini. Ambil ini.